Mungkin dalam hal ini kita akan bicara soal kondisi politik atau fenomena politik di Indonesia. Nanti kita akan mengarah ke Kalbar dan khusus Pontianak, kira-kira begitu. Banyak hal memang yang harus kita kupas bicara soal politik di Indonesia. Terlebih kita saat ini melihat situasi demokrasi, kemudian pandemi dan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita petakan satu-satu betul. Terlebih geografi politik kita saat ini masih dalam tataran ketidakjelasan regulasi dan lain sebagainya. Tapi saya lebih suka ke geopol sebetulnya dan politik identitas. Kita ini memang sedang dikuasai sawit. It's okay lah kalau misalnya sawit itu untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini belum lagi bicara sawit, ini belum lagi bencana banjirnya dan lain sebagainya. Saya juga bingung itu atau memetakan sawit itu arahnya kemana. Paling tidak ini merusak geografi politik kita ini sedang benar-benar tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang katanya untuk kebutuhan masyarakat, yang katanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang selalu dilontarkan oleh pemerintah dengan perizinan begitu ya kan. Politik identitas hari ini, jadi memang ribet juga bicara soal politik identitas, dan ini sebetulnya sensitif, tapi paling tidak ini bicara soal kajian keilmiahan kira-kira begitu. Politik identitas itu saya pikir saat ini sedang mengalami puncaknya, kira-kira begitu. Kalau pada zaman Soeharto itu merupakan puncak action, kalau hari ini puncaknya itu sosial dan budaya. Jadi bagaimana orang membentuk komunitas yang dulunya nggak ada, ya kan? Komunitas itu ada dulu, cuma sekarang itu dibuat semacam lembaga, didesain untuk kemudian mempengaruhi masyarakat lainnya. Nah, sampai hari ini dibangun ini, ya kan? Dan komunitas itu banyak, komunitas antar agama, suku, ras, antar golongan dan lain sebagainya. Saat ini sedang ingin memunculkan personal pride, kira-kira begitu, kembangkan diri sendiri, etnisitas dan sebagainya. Terlebih bicara soal agama, ini dibangun untuk kemudian membakar anggota-anggotanya, membakar semangatnya para anggota, dengan harapan anggota itu konsisten terhadap komunitas itu. Dan sampai hari ini dibangun terus. It's okay kalau bicara soal politik identitas, ini untuk kepentingan masyarakat komunitas, tapi ini tidak. Ini kepentingan yang mengarahnya ada orang di belakang yang tidak bisa kita telusuri atau cross check satu persatu. Maka hari ini politik identitas itu akan selalu dibangun sampai ke depan, karena ini semacam ada hal yang sistematis dari vertikal. Artinya ada orang yang merawat dia, artinya ada orang yang memberikan dia semacam tempat untuk kemudian berekspresi, meskipun ekspresinya itu saya pikir itu kasar. Sebetulnya kalau bicara soal politik itu mengarah ke arah yang baik atau tidak, ini rumit juga. Karena politik itu semacam memberikan implikasi terhadap masyarakat itu kurang baik. Di hari ini dibuktikan secara nyata, realitanya memang begitu. Misalnya kita kembali ke tahun kemarin, karena tahun ini tahun 2021 ya kan, pilkada yang telah dilaksanakan oleh 7 kabupaten di Kalimantan Barat, memang ini bervariasi. Setiap daerah itu
kasusnya bervariasi dan caranya juga berbeda antara kabupaten ini dengan kabupaten itu. Nah, paling tidak kita mengambil satu aspek yang menjadi tolak ukur kira-kira begitu, tolak ukur bagaimana calon pada waktu itu ingin membangun masyarakatnya, kira-kira begitu. Bicara soal pandemi kemarin kan, ini kan berkaitan dengan pandemi. Ada memang calon itu masih ngotot, masih kekeh gitu, ingin kampanye door to door atau ingin kampanye yang melibatkan masyarakat banyak. Sementara masyarakat kan sudah mengatur, KPU sudah mengatur, Bawaslu sudah mengatur. Ada batasan tertentu ketika mereka itu kampanye, terlebih masyarakat banyak. Nah, banyak kasus kemarin itu Bawaslu menemukan pelanggaran prokes, protokol kesehatan. Ini sebetulnya hal kecil yang harusnya mereka jaga. Ini kan bicara soal keselamatan, ini bicara soal supaya penyakit ini tidak menyebar kemana-mana, kira-kira begitu. Nah, masih aja itu calon itu menggunakan atau memanfaatkan masyarakat banyak untuk kemudian kampanye di situ. Ini sebetulnya kan hal kecil, ya kan, hal kecil. Bagaimana pemerintah harus menjaga sebetulnya. Ini kan calon pemerintah itu menjaga masyarakatnya dari sebaran COVID-19, kira-kira begitu. Di samping itu kita akan mengarah bicara soal persoalan korupsi, ya kan? Ada banyak hal yang harus kita kaji bicara soal korupsi. Seperti yang kita ketahui kemarin, ada dari Kemensos, kemudian ada dari Kementerian Kelautan dan sebagainya, yang diperiksa, yang ditahan oleh KPK. Sebetulnya ini bukan prestasi, saya pikir ini bukan prestasi bagi KPK, karena masih banyak lagi butir-butir indikasi korupsi. Tapi ya kita harus memberikan reward untuk KPK yang berani untuk mengungkap ini. Tapi satu hal yang harus kita lihat, menurut saya KPK ini semacam nggak bisa memberikan arah preventif atau langkah preventif. Seharusnya KPK itu memberikan pemahaman, pendidikan dan sebagainya yang berkaitan dengan langkah-langkah preventif agar tidak terjadinya korupsi. Sementara sekarang image yang muncul ke KPK bahwa KPK itu hanya menangkap, hanya mengidentifikasi penyalahgunaan uang anggaran negara, kira-kira begitu. Tapi pendidikan agar orang, pendidikan integritas dan sebagainya, agar orang itu tidak korupsi, ini belum ada sampai hari ini, atau bahkan minim. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apakah kita harus membuat kurikulum baru ke pendidikan tinggi atau pendidikan seperti SMA, SMP dan sebagainya, atau bagaimana? Atau kita harus menata ulang regulasi yang sudah ada? Nah, ini yang harus kita polakan sebetulnya. Ini bicara soal integritas. Orang yang beriman aja sih nggak bisa kalau sudah dipengaruhi oleh itu. Ini kan bicara soal peluang, kan kita ini kalau secara pribadi kalau ditawari uang sekian susah juga untuk nolak. Nah, ini yang harus kita hindari. Oke. Mungkin hanya sebatas ramalan, kira-kira begitu, karena ramalan ke depan itu representasi apa yang terjadi hari ini. Mungkin ke depan itu arahnya itu lebih
lebih tajam lagi, kira-kira begitu. Nah, ini berkaitan dengan politik identitas. Bagaimana ke depan itu, hari ini aja politik identitas sudah muncul di permukaan. Dan ke depan bisa jadi pemimpin itu diarahkan atau bahkan menjadi partai itu, komunitas-komunitas itu. Partai dalam artian kelembagaan secara masyarakat, organisasi masyarakat. Nah, ini akan menentukan ke depan. Jadi yang pada orde baru, orde lama sampai hari ini partai merupakan representasi kepemimpinan, ke depan hari ini atau ke depan komunitas baik itu agama, suku dan sebagainya, ini akan menjadi representasi terhadap pemimpin ke depan, bukan lagi partai itu bicara soal administratif doang. Nah, sebetulnya hari ini partai merupakan sebagai bentuk administrasi doang, tapi tidak bagaimana membentuk kepemimpinan gitu, representasi kepemimpinan. Nah, ini yang harus kita petakan, terlebih politik identitas itu sendiri, karena mengingat ada banyak kejadian berbicara soal politik identitas, dan ini sangat sensitif sekali, sangat bahaya sekali untuk ke depan, untuk kemasyarakatan yang awalnya kita ingin membentuk kepemimpinan kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan komunitas kita, tapi pada akhirnya nanti akan buyar atau kabur dari itu, atau bahkan terjadi konflik horizontal yang arahnya itu sesuai kepentingan mereka antar komunitas. Ini yang harus kita lakukan. Sementara kemarin sudah terjadi pada tahun 2012, 2018, ya kan? Itu sudah terjadi. Ini baru butir-butirnya aja. Bagaimana orang membentuk komunitas sesuai dengan kepentingan. Nah, hari ini dan ke depan bisa saja ini menjadi puncaknya, dan puncaknya itu yang harus kita waspadai sebetulnya. Kalau bisa soal politik, saya pikir dia mengalir aja. Nah, dampak dan implikasi dari itu yang harus kita waspadai. Implikasinya itu sangat luas sekali. Harapan ke depan bicara soal Kalimantan Barat yang sangat luas, ya kan, bicara soal agraria, kemudian geografis, ekosistem dan lain sebagainya. Ini merupakan representasi Kalimantan, terlebih di Kalimantan Barat, yang mempunyai ciri khas bahwa kita ini provinsi yang mempunyai hutan adat, mempunyai hutan yang sangat besar. Nah, sampai hari ini hutan kita ini cenderung dikupas habis oleh investor, oleh masyarakat yang dibangun untuk kemudian membuat sebuah perkebunan sawit, kira-kira begitu. Yang sebetulnya kalau saya lihat banyak itu petani sawit tidak juga sejahtera, bahkan banyak hutan adat yang orientasinya itu untuk kemaslahatan masyarakat sekitar ini dicaplok dengan dalih sudah membeli dari masyarakat tertentu, mereka punya sertifikat dan sebagainya. Ini banyak terjadi, bahkan aparat kepolisian juga melindungi hal itu, bahkan pemerintah provinsi, kabupaten tidak bisa untuk kemudian menengahi hal ini. Jadi harapan ke depan itu bagaimana kita mengupayakan bagaimana perkembangan agraria terbangun, terlebih hutan adat kita itu. Hutan adat kita ini berapa ribu hektar, berapa juta hektar kan, dan itu sebetulnya bukan kepentingan kelompok satu, tapi untuk kepentingan kelompok masyarakat yang lebih luas, terlebih masyarakat Kalimantan Barat. Jangan sampai hal ini dicederai oleh kepentingan yang justru untuk kemudian merusak tatanan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena ini sudah banyak kasus, saya pikir bagaimana sebetulnya pemerintah memperhatikan itu.